Oke, selamat datang di investigasi kita. Mari kita langsung buka berkas kasus hari ini. Kasus tak terpecahkan bumi, misteri benua yang hilang. Banyak dari kita, ya mungkin termasuk kalian juga, ngerasa kalau bumi ini tuh tempat yang stabil, aman, pijakan yang nggak bakal kemana-mana. Tapi, wah, siap-siap aja, karena ilusi itu bakal hancur sekarang juga. Bumi kita itu sama sekali bukan bongkahan batu diam. Ini tuh ibarat mesin raksasa yang geraknya agresif banget dan menyimpan rahasia masa lalu yang super gelap. Hari ini, kita bakal bedah kasus geologi ini ala detektif. Pastiin kalian dengerin sampai habis, karena misteri yang satu ini punya hubungan langsung sama tanah tempat kalian berdiri sekarang. Kalau ngomongin benua yang hilang, pasti yang langsung kepikiran itu Atlantis kan? Kisah Atlantis ini emang legendaris banget. Tapi mending kita pinggirin dulu deh cerita-cerita fiksi kayak gitu yang cuma jadi pengalih perhatian. Realita di lapangan tuh sebenarnya jauh lebih epik dan jujur aja lebih mengerikan. Fakta sesungguhnya ada pada hilangnya sebuah daratan kolosal yang sama para ahli geologi disebut sebagai Greater Adria. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya seonggok daratan sebesar itu bisa benar-benar lenyap dari peta tanpa jejak sama sekali? Layaknya detektif beneran, buat mecahin kasus ini, kita harus tentuin dulu waktu kematian para korban kita ini. Sebenarnya ada dua insiden geologis yang terpisah. Pertama, ada benua bernama Argoland yang mulai memisahkan diri sekitar 155 juta tahun yang lalu. Tapi kita fokus dulu ke tragedi Greater Adria, tepat di titik 120-100 juta tahun yang lalu. Di periode krusial inilah, Greater Adria menemui ajalnya dengan cara yang sangat brutal. Dia nggak cuma pudar perlahan, tapi benar-benar dihancurkan secara sistematis. Jadi Greater Adria ini nggak tenggelam begitu aja ke lautan dengan tenang. Bayangin aja mekanisnya kayak gini. Benua raksasa ini bergerak layaknya ular raksasa yang menyusup pelan-pelan tapi kejam, masuk ke bawah lempeng benua Eropa. Nah, pas daratan ini keseret paksa ke bawah permukaan, bagian kulit atasnya itu terkelupas dengan keras. Lapisan batuan ini hancur, bertubrukan masif, dan ninggalin tumpukan raksasa di atas permukaan. Dan kalian tahu sisa tubrukan itu sekarang jadi apa? Pegunungan Alpen. Iya, pegunungan bersalju yang indah banget itu secara harfiah adalah sisa kulit dari benua yang terbunuh tadi. Gila kan? Tapi tentu saja benua sebesar itu nggak mungkin musnah tanpa sisa. Sama kayak kasus kriminal lainnya, korban itu sebenarnya nggak hilang, cuma disembunyikan. Para detektif forensik geologi kita nemuin fakta kalau potongan tubuh korban ini ternyata berserakan tepat di depan mata kita. Sisa-sisanya ini terkikis dan sekarang terkubur di bawah Eropa. Nggak tanggung-tanggung, serpihannya tersebar melintasi perbatasan lebih dari 30 negara, membentang dari Spanyol terus memanjang sampai ke Iran. Gimana sisa-sisa ini bisa tersebar sejauh itu? Ini semua gara-gara perubahan ekstrim pada kutub magnet bumi yang sukses menyeret sisa-sisa benua ini menari-nari ke arah utara selama jutaan tahun. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Kita udah tahu metode penghancurannya, dan kita juga udah tahu di mana korbannya disembunyikan. Pertanyaan logis selanjutnya, siapa pelakunya? Daratan sebesar Greater Adria nggak bakal berani bergeser atau bergerak sendiri kalau nggak ada kekuatan supermasis yang maksa India. Kita harus bongkar motifnya dan cari tahu siapa tersangka utama di balik mesin penghancur geologis ini. Percaya atau enggak, tersangka utamanya ternyata adalah rumah kita sendiri, litosfer, bagian luar bumi tempat kita berpijak yang sifatnya kaku. Tapi begini cara gampangnya buat ngebayangin. Litosfer ini bertindak persis kayak kulit kue pie yang sangat rapuh. Bayangin kalian punya kue pie yang lagi dipanggang di atas oven panas. Kulit di atasnya itu nutupin isian yang lagi mendidih dan bergejolak parah di bawahnya. Nah, litosfer kita persis kayak gitu. Cangkang kaku yang mati-matian nahan kekuatan panas mematikan yang siap meledak dari bawah permukaan bumi. Terus, seberapa besar sih skala operasi kejahatan yang lagi kita omongin ini? Jawabannya ada pada angka 15. Ya, tepat 15 lempeng tektonik utama yang membentuk seluruh struktur litosfer pelindung kita tadi. 15 tersangka raksasa ini membentuk sistem dinamika planet yang aktif. Mereka itu nggak pernah diem. Terus aja bergesekan, bertabrakan, saling menyusup, nyiptain dorongan luar biasa yang sanggup menggerakkan sebuah benua. Skala operasi dari ke-15 tersangka ini tuh benar-benar nggak terbayangkan besarnya. Mari kita bedah modus operandi mereka pas lagi beraksi. Begitu kulit pie yang rapuh tadi nerima tekanan berlebih dari bawah, langkah pertama, retakan masif langsung terjadi. Kedua, retakan ini nggak terjadi dalam diam ya. Dia langsung memicu rentetan gempa bumi yang dahsyat dan mematikan. Ketiga, daratan mulai terbelah. Dan ngerinya, fenomena ini bukan cuma cerita masa lalu loh, ini lagi terjadi hari ini. Kekuatan ini perlahan-lahan lagi ngebelah benua Afrika jadi dua bagian. Dan terakhir, yang keempat, pas daratannya udah terkoyak, isi perut bumi merembes keluar, bikin zona-zona vulkanik mematikan. Contohnya kayak segitiga Afar di Ethiopia.
Begitulah planet kita bekerja, tanpa henti dan sangat merusak. Jadi, kenapa ini harus bikin kita waspada? Kalian mungkin mikir, itu kan kejadiannya di Eropa zaman purba, atau cuma terjadi di sudut Afrika sana. Tapi saya harus ingat ini, pelaku berantai yang satu ini adalah mesin berskala global. Pergerakan bumi ini nggak pandang bulu. Dan baru-baru ini, secara hitungan geologis ya, dia udah beraksi lagi dan ngincer korban-korban lain yang letaknya jauh lebih dekat dengan kita. Mari kita periksa bukti forensik berikutnya. Di belahan bumi lain, tersangka yang sama sukses melumpuhkan korban baru. Sambutlah Zelandia, sebuah benua tersembunyi yang jadi saksi bisu betapa kejamnya tektonik ini. Fakta ini bakal bikin kalian sadar seberapa rapuhnya tanah pijakan kita. 93%, dengerin ya, 93% wilayah benua Zelandia ditenggelamkan hidup-hidup ke dasar samudra yang gelap dan dingin. Mesin raksasa ini cuma nyisain porsi super kecil, cuma 7% yang masih bisa nyembul ke atas permukaan. Dan 7% daratan itu adalah negara yang hari ini kita kenal sebagai Selandia Baru. Sisanya lenyap ditelan samudra. Nah, fakta tadi bawa kita langsung ke arsip misteri berikutnya yang jujur aja jauh lebih menakutkan. Mari kita buka berkas kasus kedua, sisa-sisa Argolan yang hancur. Ini adalah misteri dari benua raksasa lain yang memulai perjalanan mautnya dengan misahin diri dari induknya, Australia, sekitar 155 juta tahun yang lalu. Tapi beda sama Greater Adria yang cuma menyusup, atau Zealandia yang tenggelam perlahan, Argolan punya takdir yang beda banget waktu dia bergerak cepat dan melayang ke arah utara menuju kawasan Asia Tenggara. Waktu melaju ke utara, struktur benua raksasa ini ternyata nggak kuat nahan tekanan. Argolan nggak datang dalam kondisi utuh. Sepanjang perjalanan panjangnya itu, benua ini perlahan-lahan runtuh. Strukturnya benar-benar hancur berkeping-keping digempur tekanan geologis. Dan puncaknya, kepingan-kepingan itu tersedot dengan ganas dan tenggelam ke dalam jurang laut dalam yang mematikan, Palung Sunda. Sebuah akhir yang sangat tragis buat benua seluas itu. Nah, ini dia pertanyaan pamungkasnya. Di mana persisnya sisa potongan-potongan tubuh Argolan itu tersembunyi sekarang? Siap-siap, karena ini adalah fakta paling mengejutkan dari seluruh investigasi kita. Kuburan geologis Argolan itu ada di Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Iya, kalian gak salah dengar. Puing-puing benua kuno raksasa ini terperangkap kuat dan terkubur di bawah tanah pijakan kita. Buat kalian yang lagi nonton dari wilayah-wilayah ini, itu artinya secara harfiah, kalian mungkin lagi berdiri atau duduk persis di atas runtuhan benua Argolan yang hancur jutaan tahun lalu. Sejarah geologis segelap ini ada tepat di bawah fondasi rumah kalian sendiri. Ngelihat semua bukti yang udah kita susun dari awal, ada satu fakta terpenting yang wajib kalian ingat. Jam geologis ini terus berdetak. Semua pergerakan litosfer, tabrakan benua, sampai robeknya kerak bumi tadi, itu bukan rekaman sejarah masa lalu yang udah selesai diputar. Enggak, ini adalah sistem yang masih hidup dan masih bernapas. Bumi kita ini pada dasarnya adalah TKP, alias tempat kejadian perkara geologis yang aktif dan terus berubah. Lempeng bumi bakal terus gerak, ngebelah daratan, dan suatu hari nanti udah pasti bakal memakan korban-korban baru. Ya akhirnya ninggalin kita sama fakta yang cukup bikin bulu kuduk merinding. Dengan 15 lempeng tektonik utama yang masih asik bergesekan secara aktif di bawah kulit bumi kita yang rapuh bak Wepai ini, siapa sih yang benar-benar bisa memprediksi dengan pasti kapan bencana kalkulasi tektonik berikutnya bakal kejadian dan menelan kota kita bulet-bulet ke dalam mantel bumi? Apakah kota kalian yang bakal jadi korban selanjutnya? Saya pengen banget dengar teori dan pendapat kalian, jadi langsung aja ramaikan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih udah gabung di investigasi detektif geologi kali ini. Tetap waspada sama tanah pijakan kalian dan sampai jumpa di arsip misteri kita selanjutnya.